Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pelajaran kita materi IPS. Kali ini kita akan membahas mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Materi ini adalah materi IPS kelas 8 semester 2, masih bersama saya, Herlina Sumanti. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menjelaskan pengaruh faktor ruang terhadap pola konsumsi. Yang kedua, menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Kita masuki materi yang pertama, pengaruh faktor ruang terhadap pola konsumsi. Perbedaan ruang masyarakat desa dan masyarakat kota akan menyebabkan perbedaan pola konsumsi. Masyarakat desa akan mengkonsumsi barang dan jasa yang jauh lebih sedikit karena pendapatan rendah dan barang yang susah diperoleh. Perhatikan gambar di bawah ini. Sementara masyarakat kota, konsumsi barang dan jasa akan lebih beragam karena pendapatan masyarakat kota akan lebih tinggi dan barang mudah untuk didapatkan. Perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan perbedaan gambar konsumsi masyarakat desa dan konsumsi masyarakat kota. Dari sini, kita akan dapat memberi kesimpulan bahwa perbedaan ruang menyebabkan perbedaan pola konsumsi. Kita akan bahas mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia. Sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak. Di daratan, suhu dan curah hujan yang tinggi memungkinkan penduduknya menanam berbagai macam seperti pertanian, perkebunan. Tentu kalian bisa membedakan antara pertanian dan perkebunan. Salah satu perbedaannya adalah pertanian cocok tanam dalam waktu yang singkat, sementara perkebunan cocok tanam dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga adalah perikanan darat. Kalian harus bisa membedakan antara perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat termasuk potensi sumber daya alam di Indonesia yang ada di daratan. Perikanan darat adalah budidaya ikan di tambak, di rawa, yang dilakukan oleh masyarakat kita. Lebih lanjut, kita akan lihat potensi sumber daya alam di Indonesia di laut. Ada ikan, perikanan. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah laut Indonesia yang sangat luas dan memiliki potensi perikanan yang lestari. Perikanan yang tidak akan pernah habis. Ditangkap hari ini juga dia berkembang biak. Kemudian yang kedua, terumbu karang dan rumput laut. Rumput laut digunakan untuk bahan kosmetik atau bahan makanan. Kemudian, keindahan pesisir pantai dan keindahan dasar pantai yang akan menjadi objek wisatawan. Potensi sumber daya alam Indonesia yang ketiga adalah tambang. Kita punya bahan tambang seperti minyak bumi. Dari gambar ini, kita akan lihat pengoboran minyak bumi di laut lepas. Kemudian batu bara, pertambangan batu bara. Kemudian yang ketiga, gas alam. Ini pabrik gas alam. Kemudian yang keempat, emas. Ada gambar penambangan emas. Yang kelima, nikel. Ada gambar penambangan nikel dan masih banyak bahan-bahan tambang lainnya. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki potensi bahan tambang yang berbeda. Dan bahan tambang ini memiliki pemanfaatan bagi kehidupan manusia. Materi kita berikutnya adalah persebaran sumber daya alam di Indonesia. Perhatikan tabel, ada pulau,
ada provinsi, dan ada sumber daya alam. Di Pulau Sumatera saja, ada banyak sekali sumber daya alam di tiap provinsi. Begitu juga dengan di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Masing-masing wilayah di Indonesia, di berbagai pulau dan di berbagai provinsi, memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Perbedaan potensi mengakibatkan terjadinya permintaan, penawaran, dan aktivitas perdagangan. Perbedaan sumber daya alam juga menyebabkan perbedaan teknologi, keunggulan komparatif. Masing-masing daerah memiliki keunggulan komparatif yang kemudian mengakibatkan terjadinya interaksi antar ruang melalui perdagangan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.